Belakangan ini banyak aktivitas dan polemik yang terjadi di Pasar Kota Bojonegoro. Mulai adanya patroli Satpol PP, pemasangan stiker rawan roboh, pembongkaran area parkir, hingga pembongkaran plafon dan pengerukan drainase yang kemudian dibiarkan. Hal ini menyebabkan banyak pedagang merasa resah. Karena itu, paguyuban pedagang Pasar Kota Bojonegoro mulai mengambil sikap mewakili para pedagang. Di depan awak media kemarin, Jumat 27 Januari 2023, Ketua Paguyuban Wasito membacakan pernyataan sikap yang diambil oleh paguyuban. Menurut Wasito, paguyuban telah mengirim surat berisi keresahan para pedagang kepada pihak kepolisian. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, selain membahas insiden yang telah terjadi di pasar, Wasito mempertanyakan urgensi aparat dari berbagai dinas untuk berkeliling di area pasar. Yang pertama adalah pedagang Pasar Bojonegoro butuh kenyamanan berjualan. Selama ini yang dulu-dulunya belum ada apa-apa, ketika adanya istilahnya pemindahan lesehan, akibatnya semua pedagang yang ada di dalam itu tidak nyaman. Tidak nyamannya itu adalah banyak istilahnya aparat-aparat datang ke dalam. Ini semua itu adalah butuh kenyamanan dan butuh ketenangan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah selama ini banyak keresahan yang terjadi sejak kehadiran pemerintah bersih-bersih. Akibatnya apa? Bersih-bersih itu mulai adanya stiker-stiker yang kemarin dipasang, teman-teman barang kan tahu semua. Kemudian adanya istilahnya bangunan ini potensi tidak roboh, stiker bertulisan semacam itu. Kemudian ada petugas dari BPBD itu kan sebetulnya maunya apa? Sebetulnya kan bukan tugasnya. Ini yang perlu dicermati oleh teman-teman wartawan. Kemudian adanya Satpol PP yang masuk ke dalam pasar. Itu urgensinya itu apa? Kemudian ada istilah dinas perhubungan. Semua itu kan secara tidak langsung apa namanya kan harus dipertanyakan. Ini ada yang dari TNI, dari kelurahan juga ada kemarin, ada apa namanya Satpol PP sudah, dinas perhubungan sudah, anggota TNI sudah. Kemudian yang keempat ya Linmas itu. Kemudian yang keempat, pemerintah daerah itu diminta tidak boleh main hakim sendiri. Yang maksudnya apa? Pakai hakim sendiri. Itu kan apa namanya perlu ada dialog. Bagaimana pedagang itu diajak bicara, tidak semena-mena. Kami sebagai pengurus paguyuban sebetulnya diajak musyawarah. Maunya apa? Maunya anak itu apa? Dan nanti maunya itu apa kan gitu deh. Dan maksudnya apa? Kalau memang ada pintu dialog, pintu apa, ini kan sebetulnya yang dipermasalahkan dulu kan lesehan. Akibatnya merambat ke jalan. Itu sebetulnya kan tidak boleh. Ya kalau lesehannya sudah ya sudah, biar yang ada di dalam itu yang penyudah sebetulnya harus tenang, kan gitu. Ini tadi yang item yang keempat. Yang kelima, Pemkab Bojonegoro harus istilahnya itu diminta menghormati hukum secara yuridis. Pedagang Pasar Kota Bojonegoro itu dulunya punya akte notaris. Ini, nah kenapa punya akte notaris? Itu memangnya sewa beli buninya. Jadi bukan pemerintah daerah yang membangun, tapi pemerintah daerah dengan PT Alindo ada itikat perjanjian. PT Alindo disuruh membangun pasar, kemudian disuruh istilahnya diberi kewajiban kewenangan sepenuhnya untuk menjual kepada pedagang. Ini jadi itu ya? Iya, harus ada bukan menempati itu enggak, ini menempati saja. Ini kan masuk itu harus membayar uang muka 25%. Kemudian membayar iuran 1 bulan. Kemudian istilahnya asuransi. Ya, itu. Setelah itu kita boleh kasih kunci, menerima kunci. Caranya, jadi semua pedagang punya perjanjian semua. Kalau pemerintah daerah mengatakan pedagang itu
tidak mempunyai perjanjian itu salah. Bisa masuk, walaupun itu kemarin itu ada apa ya namanya orang ledok banyak kan kadang-kala hilang, kadang-kala banjir. Itu perjanjiannya kadang perjanjiannya tuh ya perjanjian peta sama peta Alindo. Bukan kepada pemerintah daerah. Bukan kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah sendiri ketika ditanya kita audiensi di DPR, perjanjian antar pemerintah daerah dengan PT Alindo katanya hilang. Kan tahu semua toh. Nah, hilangnya di mana? Ini yang menjadi apa? Sejogana itu apa pemerintah daerah harus menghormati hukum dulu. Setelah hukum dulu baru langkah-langkah selanjutnya baru ditempuh. Menanggapi permasalahan antar Pemkab dengan pedagang pasar, Ketua Penghimpunan Advokat Indonesia Bojonegoro, M. Mansur mengatakan, baik pihak Pemkab maupun pedagang pasar memiliki argumentasi hukum masing-masing, sehingga sulit menemui titik temu. Sehingga solusi terakhir yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membawa bukti-bukti yang dimiliki. Jika memang harus diselesaikan di pengadilan, ketua pihak wajib mematuhi putusan pengadilan yang ditetapkan. Namun, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pembuktian secara perdata, siapa yang memiliki bangunan kios. Sementara itu, hingga kemarin malam, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Sukaimi belum menjawab saat dihubungi. Dani Wahyu Alfiansyah, Irfan Ramadan, Rahul Oskara Duta, Bojonegoro.